Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini saya akan mencoba mengupas bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Saya Endang Astorina dari SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Dalam menciptakan budaya positif, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi membangun lingkungan yang positif. Kita akan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah kita. Bagaimanakah strategi kita dalam praktik disiplin tersebut? Apakah selama ini sungguh-sungguh menjalankan disiplin, atau kita hanya melakukan sebuah hukuman, di mana kita menarik garis pembatas? Bapak Ibu Guru hebat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru diibaratkan seorang petani yang menanam padi misalnya. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu disiplin positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik atau lingkungan positif. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Cobalah amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari nilai-nilai yang kita anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menerapkan disiplin positif agar membentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Bapak Ibu Guru hebat, Stephen R. Covey dalam karyanya Principle-Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaikinya secara masif, maka ubahlah paradigma diri kita. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya memberikan perbandingan paradigma stimulus respon kepada paradigma teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Teori ini sejalan dengan paradigma pendidikan kita baru-baru ini, yaitu merdeka belajar. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Menurut KHD, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Inilah makna merdeka belajar yang sesungguhnya. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Hanya karena diperintahkan oleh atasan, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Bapak, Ibu guru hebat, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Coba kita pilih satu buah kata yang ada hubungannya dengan disiplin. Sudah dapat? Coba Bapak Ibu pilih satu buah kata yang ada hubungannya dengan disiplin. Sudah dapat? Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, terlambat, sanksi, hukuman, dan lain-lain. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Diana Gosen juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi dengan kata lain, disiplin diri berarti bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Pada akhirnya,
Disiplin positif merupakan unsur utama dalam menciptakan budaya positif yang kita ciptakan di sekolah. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita namakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati bersama. Profil Pelajar Pancasila IBO Primary Years Program. 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guideline and life skill. The 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence, Michael Borba. The Virtues Project, proyek-proyek nilai kebajikan. Apa Bapak Ibu masih ingat isi dari profil pelajar Pancasila? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi yang mendorong manusia berperilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini merupakan tingkatan terendah. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, untuk menumbuhkan disiplin positif, sebaiknya tindakan tersebut menggunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Silahkan Bapak Ibu bandingkan tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan baik sebelum atau sesudahnya. Sementara konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Bapak Ibu guru hebat, Alfie Kohn dalam karyanya Vanished by Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Alfie Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika murid mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka murid akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali murid tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas pemecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Semua orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun murid tidak mendapatkannya, murid akan merasa dihukum. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, sebenarnya murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Berikut ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Ibu, Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi yang bernama segitiga restitusi atau Restitution Triangle. Menstabilkan identitas.
Tujuan menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Rasa bersalah menguras energi. Ketika murid merasa bersalah, murid sedang dalam identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kita mengkritik mereka, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin mereka menjadi reflektif, kita bisa meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu berhak merasa begitu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Restitusi bukan menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal yang baik di waktu tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Memvalidasi tindakan yang salah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kita bisa mengatakan kalimat-kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ia ketahui. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai luhur apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Bapak, Ibu guru hebat. Demikianlah salah satu cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Di lain waktu, kita akan coba mengupas bagaimana membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa saja 5 posisi kontrol guru? Apa saja kebutuhan dasar manusia?
bagaimana gambaran dunia berkualitas murid dalam hubungannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.